melaporkan bahwa kurang lebih sekitar 129 orang narapidana mengalami luka serius yang membutuhkan perawatan intensif. Di antaranya adalah patah tulang, luka dalam, cedera kepala, hingga gangguan mental. Tak jarang, tahanan pun berusaha bunuh diri karena tak kuat menghadapi siksaan, pelecehan, dan kekejaman di penjara itu. Akibatnya, kerusuhan seringkali terjadi di penjara itu. Pada tahun 1994, 108 orang tahanan tewas dalam kerusuhan yang sangat brutal yang membuat penjara tersebut hangus terbakar. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alifanda YouTube channel dimanapun kalian berada, saya selalu berharap kalian selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dipermudah segala urusan aktivitasnya ya guys ya. Jika mendengar kata penjara, hal yang terbesit di benak kita adalah tentang penjahat, berbagai kelas, geng narkoba, ataukah pelaku-pelaku kejahatan yang lainnya guys. Di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penjara yang mengerikan, yang kejam, yang ada di dunia. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nonton videonya sampai selesai agar kita bisa mendapatkan hikmah ataupun pembelajaran dari informasi yang akan saya sampaikan kali ini guys. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan. Penjara adalah tempat bagi para pelaku kriminal mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua penjara tentu saja mengerikan. Para tahanan ada yang disiksa, bahkan diserang oleh teman dalam satu sel, ada yang disiksa dengan dicambuki, disuruh melakukan kerja paksa, dan ada yang dibakar. Penjara-penjara ini terdapat di berbagai negara. Berikut penjara yang paling kejam dan mengerikan yang pernah ada. Phu Quoc di Vietnam merupakan penjara yang dibangun oleh penjajah Perancis. Pemerintah Saigon memutuskan untuk membangun ulang penjara tersebut dan digunakan untuk memenjarakan orang pro-komunis. Tahanan di Phu Quoc akan disiksa walaupun hari pertamanya di sana. Salah satu siksaan yang dianggap paling ringan adalah tahanan akan dibaringkan di bawah suatu lampu, dan di mana lampu penerangan itu sangat menyilaukan mata. Lampu tersebut dimatikan lalu dihidupkan secara berulang-ulang sampai tahanan buta. Dan siksaan yang paling berat di Phu Quoc ini, di mana tahanan dimasukkan ke dalam karung dan dibakar hidup-hidup, dikurung dalam kandang berduri sampai memasukkan tongkat ke dalam tenggorokan. Semakin sering tahanan mencoba kabur, siksaannya pun semakin berat dan berujung kematian. Penjara ini menampung lebih dari 32.000 tahanan. Saat-saat tertentu, tahanan akan bertambah menjadi 40.000. Dengan tempat yang sempit dan siksaan yang berat, ada banyak tahanan yang meninggal di penjara ini. Angka kematiannya sampai ribuan orang. Karena letaknya yang berada di pulau, penjara Phu Quoc memiliki pemandangan pantai yang indah. Namun para napi tidak merasakannya. Penjara ini dijaga dengan sangat ketat. Untuk 2 orang tahanan saja dijaga oleh satu aparat. Ada lebih dari 4.000 aparat yang menyebar di sekitar pantai dan udara. Meski penjara ini memiliki siksaan yang sadis, namun tak sedikit narapidana yang keluar dari penjara ini dalam kondisi keadaan hidup, entah dibebaskan atau keluar saat kolonial pergi. Para napi yang berhasil selamat dikabarkan sering datang ke sini untuk berkunjung. Penjara Phu Quoc sendiri sudah dialihfungsikan menjadi museum. Di dalamnya terdapat boneka para napi dan sipir yang sedang melaksanakan siksaan. Meski boneka, namun tetap saja sangat seram. Penjara Sabaneta, Venezuela. Venezuela adalah negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi kedua di dunia. Itu sebabnya, dilansir dari All That's Interesting, 80% penjara di Venezuela sebenarnya dijalankan oleh narapidana bersenjata.
Lebih dari 3.700 narapidana paling kejam di Venezuela berada di Sabaneta, sebuah penjara yang dibangun untuk menampung tidak lebih dari 700 orang. Karena melebihi kapasitas, penjara itu sangat kotor, berbahaya, penuh dan sesak, serta terabaikan. Para tahanan pun akhirnya menjaga ketertiban dalam bentuk hierarki yang dikendalikan oleh geng. Narapidana yang miskin dan berstatus rendah terpaksa membayar narapidana yang lebih berkuasa hanya untuk mendapatkan tempat tidur. Tak hanya itu, jika menginginkan air, mereka harus minum langsung dari pipa kamar mandi yang berkarat. Akibatnya, kerusuhan seringkali terjadi di penjara itu. Pada tahun 1994, 108 tahanan tewas dalam kerusuhan yang sangat brutal yang membuat penjara tersebut hangus terbakar. Sebagian besar orang tentu memiliki anggapan bahwa penjara yang satu ini adalah penjara yang sangat kelam, kejam, dan menyeramkan. Ya, penjara Alcatraz. Meski penjara tersebut telah ditutup dan kini menjadi tempat wisata, banyak orang yang menilai lokasinya angker. Mungkin saja karena imbas rekaman berbagai kejadian yang mengerikan pada masa lalu. Penjara Alcatraz berada di Teluk San Francisco, California, Amerika Serikat. Tempat menampung beberapa penjahat yang paling sulit ditangkap dan berbahaya di Amerika Serikat selama beberapa tahun. Pulau Alcatraz memiliki julukan yang lain, yaitu The Rock. Karena lokasinya yang berada di Pulau Karang, fasilitas keamanannya ekstra ketat dan super eksklusif. Oleh karenanya, tidak ada pernah narapidana yang berhasil kabur. Penjara ini mulai beroperasi tahun 1934 sampai dengan 1963. Penjara Alcatraz ini dijaga sangat ketat, jauh dari dunia modern, diawasi kamera pendeteksi 1.400 pintu baja yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dan dikelilingi pagar kawat berduri setinggi 12 kaki. Sel tahanan yang berada di penjara Alcatraz ini ukurannya hanya 5 kaki kali 9 kaki atau 1 meter kali 2,5 meter. Ada juga yang berukuran 6 kaki kali 6 kaki atau 1,8 meter kali 1,8 meter dengan toilet dan wastafel kecil yang ada di dalamnya. Sel ini lebih mirip WC umum, jadi tidak ada tempat untuk tidur. Ya, ukurannya tidak lebih besar dari lemari pakaian dan yang lahat. Penjara Alcatraz itu menampung lebih dari 1.500 penjahat paling kejam di Amerika. Penjara Alcatraz tidak memiliki death row atau fasilitas untuk hukuman mati. Beberapa tahanan di penjara ini akan mati dengan sendirinya saat di penjara, hingga tidak perlu fasilitas eksekusi untuk hukuman mati. Beberapa ada yang dibunuh narapidana lain, mati bunuh diri, hingga meninggal karena sebab alami. Banyak tahanan berupaya melarikan diri. Yang paling terkenal adalah upaya melarikan diri dari kekerasan pada Mei 1946 atau dikenal sebagai pertempuran Alcatraz dan Escape from Alcatraz, dan dapat dibilang berhasil oleh Frank Morris, John Angelin, dan Clarence Angelin pada Juni 1962. Namun, sampai saat ini tidak tahu keberadaan mereka. Ada yang bilang mereka sudah tewas, namun ada yang bilang masih hidup. Situs SV Genealogy mengatakan narapidana lain yang mencoba kabur biasanya memalsukan izin bepergian naik perahu lalu pergi. Oke guys, jadi itulah video pembahasan kita kali ini. Apabila ada kekurangan atau kekeliruan informasi yang saya sampaikan pada video ini, kalian bisa tinggalkan atau tambahkan di kolom komentar ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.